Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Yaman dari Al-Ilmi wa Ad-Da'wah 2018 karya Habib Al-Hasan Baharun merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wajangan-wajangan para ulama, wali, habaib dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanan memperoleh gelar Sultanul Aulia, raja dari seluruh wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat wali Al-Gauts. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan pelosok banget deh. Tapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibu Abi Usrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saka. "Hei Saka, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" Ibnu Saka pun menjawab, "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya." Hahaha, aku ini orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali, jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," katanya. Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali tersebut. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Hei Abdul Qadir, kamu mengajukan pertanyaan seperti apa? Kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Loh, terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" kata dua orang tersebut. Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Saya itu gak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jelas, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dari sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika ingin memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan atau kehebatannya. Sesampainya di kediaman wali Al-Gauts, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tidak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah, seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Dan tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saka dan langsung memberikan jawaban secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin. Mereka berdua dengan keramahannya, "Hai Ibnu Saka, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali Al-Gauts itu hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia pun berkata, Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu kesini. Hanya ingin berkah dariku dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai," ucap Syekh tersebut.
Sebelum lu menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruhnya para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saka dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik, keturunan Nasrani, dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Gauts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Cuma karena wanita. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian ia sadar bahwa ia merupakan doa dari Wali Al-Gauts. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah hatinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja seluruh para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Gauts. "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Bagaimana perkataan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-Adab Kubla